Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang matannya ditulis oleh Al-Imam Muwaffaq Ibn Qudamah, wafat pada 620 Hijriah, dan syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, dan ditambahkan oleh beliau banyak permasalahan kontemporer dalam syarahannya. Fadhal Syekh taqra. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi syarhi Umdah, wa yajuzu bai' kulli syai'in mamlukin fihi naf'un mubahun, dan diperbolehkan berjual beli setiap atau segala sesuatu yang dimiliki dan memiliki manfaat yang mubah. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Di anna milku syakhsi lil mali sababun li jawazi tasarrufihi fihi, karena seseorang yang memiliki sesuatu dari harta ini menjadi penyebab diperbolehkannya untuk dikelola atau transaksi di dalamnya. Wa li anna al manfaata al mubaha yajuzu lahu istifa'uha wal intifa'u biha, fajaza lahul mubadalatu biha wa akhdhu 'iwad maqabil dalika. Karena wali annal manfaatal mubaha, dan sesungguhnya kemanfaatan yang mubah ini diperbolehkan baginya untuk istifa'uha. Al-istifa' gimana? Mengolah. Untuk mengelola apa yang dimilikinya dan memanfaatkan dari barangnya tersebut. Maka diperbolehkan juga al-mubadalah, yaitu menukar dengannya dan mengambil apa yang menjadi pengganti dari pertukaran tersebut. Nah. Muallif berkata, wa yajuzu bai'u kulli syai'in mamlukin fihi naf'un mubahun. Nah. Dan boleh menjualkan segala sesuatu yang dimiliki, yang sesuatu tersebut memiliki manfaat yang mubah. Ya, berarti barang yang tidak dimiliki tidak boleh dijual belikan, satu. Kemudian sesuatu yang dimiliki tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Ya. Mungkin waktu ke waktu contohnya berbeda-beda. Ya, contohnya berbeda-beda. Manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Ada manfaat tapi manfaatnya yang tidak mubah, yang haram. Maka ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Nanti muallif menjelaskan apa saja contoh-contohnya manfaat yang mubah dan apa manfaat yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat para ulama seluruh mazhab. Kenapa? Karena sesuatu yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan sebab dia dibolehkan melakukan perbuatan hukum pada barang yang dimilikinya. Dan manfaat yang dibolehkan dalam syariat, boleh dia mengambil keuntungan, ya, atau mengambil hasil dari manfaat yang mubah tersebut. Dengan demikian dia boleh mempertukarkannya dengan, berarti boleh diperjualbelikan dan dipertukarkan sebagai imbalan dari pertukaran barang yang lain. Lanjut, Syekh. Ilal kalbu fa innahu la yajuzu bai'uhu wala ghurima ala matlufihi, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa qala man iqtana kalban illa qalbun masiyah
أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان رواه البخاري ومسلم. Kecuali anjing, karena sesungguhnya dia tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan tidak ada sanksi bagi yang merusaknya atau membunuhnya. Iya. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, yaitu mengambil harta dari jual beli kalb, yaitu anjing. Dan beliau bersabda, siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk masiyah, yaitu menjaga ternak atau berburu, maka akan berkurang dari amalannya setiap hari 2 qirat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Illal kalb, kecuali anjing. Nah. Ya, bila seseorang memiliki anjing, manfaatnya ada manfaat yang mubah. Seperti anjing ketika sebagai sabda Nabi digunakan untuk menjaga hewan ternak. Ya, biasanya menjaga hewan ternak dari orang yang ingin mencuri dan lain-lain. Itu biasanya kan hewan ternak kalau di masa dahulu jauh dari perkampungan, di tengah padang. Ya, maka anjing-anjing penjaga hewan ternak itu anjing terlatih. Tujuannya untuk itu, maka dibolehkan syariat. Atau anjing memang untuk berburu. Ya, anjing yang digunakan untuk berburu hewan lain. Atau seperti sekarang anjing pelacak, itu dibolehkan. Tapi walaupun dibolehkan, diperjualbelikan tidak boleh. Ya, lalu kenapa? Karena ada larangan Nabi SAW, naha an thamanil kalbi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang dari harga penjualan anjing. Lalu bagaimana cara mendapatkannya, Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau dalam keadaan kondisi terpaksa, maka yang berdosa adalah penjualnya. Pembelinya tidak berdosa. Ya. Sama juga Anda membeli darah. Darah haram diperjualbelikan, tetapi dalam kondisi sangat butuh transfusi darah, sedangkan tidak ada yang gratis, hanya ada yang berbeli, maka Anda halal membelinya. Ya, seperti itu. Lanjut, Ustaz. كما يجوز للإنسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي أصبحت متمولة في عرف الناس كحق التأليف وحق الاختراع وحق إصدار الأشرطة المرئية أو الفيديو والمسموعة أو الكاسيت وإصدار الموسوعة البرامج الحاسوبية. فكل مؤلف لكتاب أو بحث أو مصدر لشريط أو برنامج أو منتج لعمل فني مباح أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه أو إصداره نشرا وإنتاجا أو بيعا، وأن يتنازل عنه لغيره بعوض أو بغير عوض وبشروط التي يريد، لأنه أصبح في عرف الناس في هذا العصر حقا ماليا معتبرا، وعليه فليس لأحد أن ينشر الكتاب أو البحث الذي كتبه أو يقلد الاختراع ويتاجر به دون إذن صاحبه، وهذا الحق يورث عنه ويقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظام والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين الحق الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو
أو ولو في المعلومات العامة والوسائل القائمة قبله، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المؤلف أو المخترع أو المصدر مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا أو يكتب لها بحثا، أو من إحدى المؤسسات أو الشركات ليخترع لها شيئا ونحو ذلك، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجر له، ويتبع في حقه شروط المتفق عليها بينهما إذا كانت مما يجيزه الشرع. Nah, ilahun awalan Ustaz. Dan diperbolehkan bagi seseorang menjual apa yang menjadi kekhususan dari haknya secara maknawi. Ya, hak ma'nawi itu dinamakan dengan moral rights atau hak moral, atau dalam bahasa lain apa, hak yang tidak berwujud, tidak ada wujudnya, atau dinamakan intangible asset juga, tidak ada wujud. Seperti Anda menemukan, Anda menulis sebuah karya ilmiah, ya, orang melihatnya wujudnya kertas dan tinta. Kalau harga kertas dan tintanya mungkin tidak semahal ilmu yang ada di dalam penelitian tersebut, dalam buku yang Anda tulis tersebut, ya. Atau Anda menemukan suatu resep masakan atau resep, atau menemukan formula suatu alat dan segala macam, suatu barang, atau membuat sebuah alat hak cipta, ya, hak cipta atau paten, itu kan tidak ada wujudnya, ya. Tapi di masa sekarang, di uruf adat manusia sekarang, orang akhir zaman ini, ya, itu bernilai harta, bernilai harta. Dan di masa dahulu juga bernilai harta, bernilai harta juga. Salah satu buku dari Ibn Hajar Al-Asqalani, lupa saya nama kitabnya, itu dibayar oleh seorang amir dengan harga 2.000 dinar. 2.000 dinar berarti sekitar 8,5 kilo emas. Ya. Kalau memang dahulu kertas mahal, tapi tidak sampai semahal itu. Ya. Berarti sebagiannya tentu ada imbalan hak cipta penulisan yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dari masa dahulu pun dia memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan. Begitu juga sebuah production house, rumah produksi, membuat video atau audio, ya, atau apa kalau sekarang namanya itu CD, ya, CD dan lain-lain, yang suara dan gambar, yang mubah tentunya, atau membuat program komputer atau aplikasi, ya, itu punya nilai, punya nilai dan berharga, dan terkadang sesuatu yang menjadi dibutuhkan oleh orang-orang, harganya mahal. Ya, harganya mahal. Seperti umpamanya masing-masing orang mungkin punya smartphone atau handphone pintar. Ya. Kalau hardware-nya, barang-barangnya yang kelihatan, yang wujudnya, itu tentu ada nilainya juga. Tapi yang lebih mahal lagi adalah aplikasi sistem yang ada di dalamnya itu, ya, yang itu tidak kelihatan dengan kasat mata, ya. Namun hardware-nya tadi, smartphone Anda tidak akan jadi cerdas, tidak akan jadi pintar dia kalau tidak ada sistemnya itu. Dia hanya bagaikan besi digabung
plastik dan macam-macam, hanya itu saja. Nyawa yang bisa menghidupkan dia jadi pintar itu yang tidak berwujud, dan itu mahal. Masya Allah. Ya, seperti itu. Maka ini yang bisa, hak ini, moral rights ini atau intangible asset ini bisa diperjualkan dan memang menjadi uruf dunia bahwa itu apa namanya, dijaga atau dilindungi oleh undang-undang internasional, dan Indonesia pun melindungi, negara muslim pun melindungi itu. Dalam salah satu muktamar lembaga fikih Islam dunia di Jeddah, mereka mengeluarkan resolusi keputusan bahwa hak cipta, paten, sesuatu yang dilindungi undang-undang dan syariat pun menganggap melindunginya. Ya, baik itu merek dagang, nama perusahaan, nama dagang, atau logo sebuah perusahaan, ya. Untuk membesarkannya menjadi dia terkenal itu tidak mudah, tidak gampang. Umpamanya merek penerbit kitab, umpamanya penerbit buku. Orang tahu kalau terbitan kitab dari sini itu biasanya sesuatu yang ilmiah. Seperti saya ingat dulu itu kalau di Riyadh ada namanya satu penerbit yang mereka hanya menerbitkan tesis dan disertasi. Setelah direview dulu, dilihat, dicek keilmiahannya lewat seleksi, kemudian dicetak dengan beberapa tambahan dan perbaikan dan modifikasi sehingga menjadi buku. Itu kita dulu masih ingat, saya waktu kuliah, bila keluar buku baru dari percetakan itu, ya, kita langsung beli karena biasanya bukunya berkualitas. Ya, maka ini menjadi, untuk dia bisa menjadi sebuah penerbit yang handal, menjadi besar dan menjadi kepercayaan orang-orang, itu kan butuh waktu, butuh biaya yang tidak sedikit. Begitu juga usaha lainnya. Sebuah usaha kuliner umpamanya, untuk dia bisa menjadi besar dan terkenal, butuh waktu yang panjang dan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Lalu kemudian setelah dia menjadi terkenal, ada orang yang mencatut, mengambil hak tersebut. Maka ini sama dengan merampas hak orang lain. Ya. Kalau saya Syekh terjem atau ulama terjem? من الأول فقط Ustaz. Muasil insyaallah. Muasil. Baik. Terjemahan Ustaz ya. Naam. طيب شوية. طيب قال الشارح حفظه الله تعالى التي تخالف الشريعة قبله. نعم. التي أصبحت متمولة في عرف الناس. طيب, diperbolehkan untuk berjual beli apa yang menjadi kekhususan dari hak-hak maknawiyah yang al-mutawilah bermakna bernilai harta, mutamawwalah fi urfin nas, bernilai harta, ada valuasinya dalam uruf manusia. Lanjut. Seperti hak penulisan, ya. Demikian juga hak penemuan, ya. Dan hak penerbitan kaset yang terlihat atau video. Nah, dan juga audio, yaitu kaset. Demikian juga penerbitan al-mawsu'at baramij al-hasubiyah, aplikasi. Itu artinya buku yang lengkap, ensiklopedia. Nah, misalnya ensiklopedia fikih, semua permasalahan fikih dari semua mazhab ada, itu namanya ensiklopedia.
ya, dan aplikasi-aplikasi komputer atau Nah. program-program komputer. Ya. Fakulu mu'allifi li kitabin, maka seluruh dari penulisan kitab dan juga pembahasan Karya ilmiah, Karya bahas ilmiah. itu karya ilmiah. Nah, demikian juga penerbitan syarit, yaitu kaset baik audio maupun video, atau aplikasi dan apapun bentuknya dari hasil atau penemuan bidang-bidang tertentu yang mubah dan alat-alat penemuan dari alat-alat yang bermanfaat, maka semua ini adalah milik dari penulisnya atau penemunya dan penerbitnya, yang hak penyebarannya dan juga jual belinya Haknya dia untuk dia jual belikan, dia terbitkan, ya, dia produksi dan dijual belikan, dan juga haknya dia untuk tidak mengambil hak tersebut kecuali dengan ada imbalan, ya, atau tanpa imbalan. Seperti umpamanya saya nulis buku X, lalu ada sebuah penerbit, Ustaz, kami beli hak ciptanya, boleh? Silahkan, hak ciptanya boleh ambil. Mereka cetak, mereka jual belikan. Berapa Ustaz redonya? Setelah angka disepakati, ya udah silahkan saya buat kesepakatan ini selama sekian tahun, ya, atau selamanya, tergantung kesepakatan. Ya, apakah sekian tahun atau selamanya tentu berdampak kepada harganya. Setelah ini biasa diperjualbelikan. Salah seorang penulis dahulu, Syekh Aid Al-Qarni, bukunya La Tahzan atau Dan Biset, itu beliau jual sekitar 500.000 real, sekitar 2 miliar. 2 miliar. Kelihatannya mahal, tapi yang beli itu seorang warga negara Saudi, orang Saudi yang sudah pindah di Inggris sebagai warga negara Inggris karena pikirnya mungkin maju. Syekh waktu itu sedang butuh uang untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya di kota Riyadh. Dia tawarkan harga seperti itu dengan buat perjanjian yang rinci. Bahkan Syekh nggak boleh menukil dari itu. Ya, namanya ada satu paragraf, saya nukil dari buku saya pindahkan ke buku lain, tidak boleh. Segitunya. Tapi dengan harga 500.000 real. Maka saya ingat ada penerbit di Indonesia ingin minta hak untuk diterjemahkan dan terbitkan di Indonesia. Teman ini minta dihubungkan ke Syekh. Kita datangin, tapi kata Syekh, ini haknya bukan punya saya lagi. Penulisnya ia Aid Al-Qarni, tetapi hak ciptanya sudah saya jual dahulu ke orang ini. Hubungin teleponnya, orang Arab tapi tinggal sudah di Inggris. Dia cetak di salah satu percetakan Lubaikan namanya di Riyadh itu. Waktu saya masih di sana sudah cetakan ke 52. Masya Allah. Ya. Maka kalau nilai rupiah, kalau nilai uangnya 500.000 itu besar kan, sepertinya 2 miliar. Tapi kalau dinilai dengan dia mencetak begitu banyak, kayaknya ya. Ya, tapi rezeki Allah yang berikan lah. Ya, seperti itu. Ya. Sorry. Maka baginya ada hak untuk memproduksinya, memperjualbelikannya dan menyebarkannya, dan juga dia memiliki hak untuk diberikan kepada yang lain, baik dengan ganti ataupun dengan tanpa ganti. Umpamanya Syekh, kalau sebagian para ulama besar seperti tulisan Syekh bin Baz, bukunya Syekh Utsaimin, bukunya Syekh Jibril dan lain-lain, itu tertulis di sana hak cipta milik setiap muslim, dengan tidak untuk tidak komersil. Ya, boleh Anda ambil, boleh Anda terjemahkan ke bahasa apapun, tapi bukan untuk komersil. Apa bukan untuk komersil? Dijual berarti nggak boleh, Ustaz. Ya boleh,
tapi hanya imbalan biaya operasional. Karena untuk diterjemahkan ke bahasa lain, namanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan butuh gaji penterjemahnya. Gaji penterjemah, kemudian diedit, butuh gaji edit, kemudian dicetak, butuh uang cetak segala macam, dan butuh dijualkan. Itu biaya operasionalnya senilai itu silahkan. Tapi kamu ngambil keuntungan tidak boleh. Keuntungan dari hal tersebut itu banyak juga para ulama yang menulis bukunya seperti itu, dan para ulama dahulu umumnya seperti itu mereka menulis. Ya. Mana yang lebih afdal Ustaz? Ya tergantung. Kalau Anda memang butuh dan menghabiskan waktu Anda untuk menulisnya dan biaya hidup Anda tidak dijamin oleh pihak negara umpamanya, tidak ada salahnya Anda mendapatkan sesuatu yang halal dari buku yang bagus yang Anda tulis, baik dalam ilmu syar'i maupun dalam ilmu dunia yang bermanfaat. Tapi kalau Anda berkecukupan seperti para ulama yang kita katakan tadi, mereka tidak mengambil hak cipta dari setiap buku dan kaset yang mereka tulis, mereka kehidupannya ditanggung oleh negara dengan gaji yang sangat besar. Para ulama besar di negara tersebut, mereka setingkat menteri. Semua fasilitas menteri sama untuk mereka, gajinya pun seperti itu. Ya, maka tentu berbeda dari tempat ke tempat. Dulu waktu di Saudi, waktu kuliah di sana, saya menyempatkan juga mengajar di kantor dakwah di Saudi Arabia. Itu mereka berimage bahwa para penceramah itu sama dengan ulama Arab Saudi, tidak diberikan fee atau ujroh atau honor. Ya, lalu sampai kepala dakwahnya di Indonesia, beda Syekh, ini teman-teman kita ini mahasiswa, dari beasiswa nggak cukup biaya hidupnya. Ya beda, jangan samakan mereka dengan para ulama yang mereka sudah digaji dengan sangat besar oleh negara Saudi Arabia. Ya. Tentu berbeda image masing-masing dengan kondisi masing-masing maka setelah itu baru pihak kantor dakwah memberikan imbalan kepada para pengajar dari negara-negara masing-masing. Ya. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa bisyuruti allati yuridu, atau dengan persyaratan yang ditetapkannya atau diinginkannya. Li'annahu asbaha fi urfin nas fi hadzal asr haqqan maliyan mu'tabara. Karena semua ini menjadi fi urfin nas, sesuai dengan kebiasaan dia antar manusia pada zaman ini, menjadi hak harta yang mu'tabar. Maka atas dasar ini tidak boleh seseorang untuk menyebarluaskan kitab atau karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang, atau dia mengikuti penemuan, mencontoh atau menjiplak dari satu penemuan atau memperdagangkannya tanpa izin dari pemiliknya. Dan hak ini diwariskan dan diikat dengan ikatan yang telah ditetapkan atau perjanjian secara nasional, internasional, perjanjian internasional. Hak cipta itu semua negara yang ikut dalam WTO itu harus mengakui hak cipta itu. Insyaallah. Kecuali negara-negara yang tidak ikut WTO seperti Cina. Mereka biasa saja ada barang bagus dunia, kemudian mereka buat sendiri tanpa membeli hak ciptanya dan segala macam. Ya, karena mereka tidak ikut perjanjian dunia internasional tersebut. Negara kita ikut. Maka kalau Anda umpamanya ada merek dagang pakaian, baju atau tas segala macam yang merek internasional, dan mereka ketika akan masuk, akan dijual di Indonesia, mereka daftarkan di hak cipta patennya di Indonesia, di Kementerian
HAM, Hukum dan apa namanya Kementerian Menkumham. Kan ada divisi hak ciptanya, ada hakinya, hak cipta. Mereka daftarkan, setelah terbit bahwa dilindungi oleh hak cipta Indonesia, mereka baru buka cabang dan jual di Indonesia. Bila ada di Indonesia ya, orang yang mencimplak atau membuat KW-nya, ya, mereka bisa akan tuntut di pengadilan internasional maupun pengadilan Indonesia untuk membayar kerugian tersebut. Itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional, terus dan peraturan dan uruf. Nah, yang diikat dengan ikatan perjanjian internasional dan juga perundang-undangan yang tidak menyelisihi syariat yang mengatur hak ini dan membatasinya setelah wafat pemiliknya, tanziman wa jam'an bainal haqqi al-khassi wal haqqil 'am, sebagai tata aturan antara hak khusus dan hak umum. Ya. Setelah wafat pemiliknya, ini turun kepada ahli warisnya. Turun kepada ahli warisnya. Saya ingat Prof. Zuhal waktu datang ke Riyadh, beliau mengatakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i itu nggak bakal hidup susah. Masya Allah. Saya, kata dia, saya punya 7 hak paten internasional, kalau tidak salah dia ngomong waktu itu. Dia punya hak paten di bidang fisika dan teknologi. Tapi sampai sekarang saya masih makan royalti dari kakek. Kakek beliau kan Hasan Bandung. Ya, beliau cucunya. Itu saya masih, artinya diwariskan. Artinya antum bila menulis buku, Anda wafat, pindah hak cipta itu kepada ahli waris Anda, anak, istri dan seterusnya. Bila anak wafat, turun ke cucu-cucu Anda, subhanallah. Kakeknya yang nulis, tapi cucunya masih hidup dari uang karya ilmiah kakek-kakeknya. Nah, Masya Allah. Maka yang menjadi warisan pemiliknya dan antara hak khusus dan hak umum. Lianna kullu mu'allifin aw mukhtara'in yasta'inu bi afkarin wa natajin man sabaquhu walau fil ma'lumatil 'amma wal wasail qa'imah qablahu. Karena seluruh atau setiap hasil penulisan atau penemuan yang yasta'inu memberikan bantuan bi afkar, dia tidak akan bisa menulis tanpa ada tulisan orang-orang sebelumnya. Ya, biasanya berarti ada hak orang banyak dan ada hak individunya untuk itu. Biasanya ada, kalau hak paten itu sebuah perusahaan bisa mempatenkan hak ciptanya itu, namanya perusahaan X menemukan ini, membuat ini. Menjadi hak dia tidak bisa diganggu-gugat, ada waktu sekian tahun, 50 tahun atau sekian tahun. Berlalu hak waktu tersebut tidak ada lagi. Menjadi hak semua orang untuk bebas menggunakannya. Ya, karena tadi ada hak pribadi, hak khususnya, ada hak umumnya. Karena dia pasti membuat itu berdasarkan contoh sebelumnya. Dia bayar nggak kepada contoh-contoh itu? Kan enggak. Ya. Seperti seseorang menulis, seperti saya menulis buku Harta Haram. Di situ 100 lebih karya ilmiah, tesis, dan disertasi di Arab Saudi yang saya kumpulkan untuk saya buat buku tersebut. Saya bayar nggak kepada mereka? Jawabnya tidaklah tentu. Ya. Maka di dalam aturan yang dibuat oleh manusia-manusia belakangan tersebut, oleh masa modern, orang modern tersebut mengatakan ada hak paten yang tidak bisa diganggu tapi sekian tahun. Ya. Lanjut. Baik, karena setiap penulis dan penemuan yang dibuat dengan bantuan sebelumnya, pemikiran-pemikiran dan penemuan sebelumnya atau orang yang sebelumnya, baik dalam hal muamalatil ammah dan maklumat informasi umum, dan fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Dan dikecualikan dari itu semua apabila penulis atau penemu ini atau masdar mustajarah atau penerbit
sebagai orang upahan dari salah mustajiran satu itu sebagai orang upahan dari salah satu Duarin Nashri, Durun Nasyar, yaitu penerbit, ya, untuk menuliskan untuknya sebuah kitab atau menuliskan sebuah karya ilmiah, atau dari salah satu yayasan dan atau perusahaan untuk membuat Penemuan. satu penemuan atau yang semisalnya, maka apa yang dihasilkannya adalah milik daripada lembaga yang menyewanya. ya. Demikian wa yattabi fi haqqihi syurutul muttafaq, dan mengikuti juga haknya sesuai dengan syarat yang disepakati antaranya dengan lembaga tersebut. Ya. Ada juga yang bentuknya umpamanya Yayasan X, Nah, umpamanya TV Roja, Ustadz Fulan tolong buatkan kurikulum untuk pengajaran akidah di TV kita. Apa saja untuk materi A umpamanya tentang tauhid uluhiyah, itu kitabnya apa saja, rujukan ketika menyampaikan itu. Ya, kami beri Anda umpamanya berapa jam Anda bekerja itu dengan tim, umpamanya sekian jam. Untuk proyek ini yang akidah kami bayar sekian rupiah, 20 juta atau berapa sesuai kesepakatan. Setelah itu jadi, bukan milik Ustadz itu lagi, karena dia kan dibayar. sah. Berarti milik lembaga tersebut. Ada juga lembaga perusahaan X umpamanya, perusahaan pengolahan pangan kek dari pisang khusus, dia bayar ahli-ahli di bidang pembuat resep makanan, bidang kimia makanan dan pengolahan makanan. Dia bayar kepala timnya, buatkan kami resep kek terbaru ya, dengan khas pisangnya dan tahan lama sampai 2 bulan tidak rusak. Tidak tanpa ada pengawet yang merusak kesehatan manusia. Kan luar biasa itu. Ya, kami silahkan Anda butuh apa, butuh sewa lab segala macam, semuanya kami bayar sekian rupiah. Ya, setuju, namanya 1 miliar. Jadi produknya, semua resep menjadi diserahkan, itu bukan milik mereka lagi, sudah milik yang penyewanya. Saya kira jelas dan cukup sampai sini sepertinya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari beberapa maklumat dan juga syarah dari Syarah Umdah terkait dengan barang-barang yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak diperbolehkan. Dan untuk memperluas pembahasan, kita berikan kesempatan selanjutnya dalam soal jawab. Silahkan dilihat telepon. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi. Silakan. Mau bertanya terkait Jakatma. Fadol. Kebetulan anak ini pengurus DKM gitu ya. Jadi ceritanya kita ada dapat Jakatma dari warga. Kemudian kebetulan ada pengurus DKM yang anaknya itu sekolah di pesantren lah. Kemudian dia bercerita bahwa anaknya itu ada nunggak uang sekolahnya. Nah, kemudian beliau, salah satu pengurus DKM itu meminta kepada pengurus DKM yang lain agar Jakatma dari warga tersebut bisa diberikan ke anaknya yang menunggak sekolah di pesantren. Nah, pertanyaan anak, bagaimana hukumnya, apakah boleh diberikan? Kemudian yang kedua, apakah diberikan kepada orang tuanya, masuknya sebagai kategori miskin atau ke anaknya sebagai kategori fisabilillah? Mungkin itu saja pertanyaan dari anak. Baik, Pak. Sebentar, Baik. Pak. Kalau tidak mengganggu, antum lagi di jalan? Iya, lagi di jalan. Ya, kalau tidak mengganggu, jangan diputus dulu. Para ulama memasukkan para penuntut ilmu syar'i itu dalam kategori fisabilillah, tapi ada syaratnya. Pertama, ilmu yang dia tuntut ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i yang tentu
bukan sekadar bermanfaat untuk dia saja, tapi bermanfaat untuk manusia lainnya. Artinya dia adalah orang yang bukan hanya sekedar bisa belajar dan pintar sendiri, bisa mengajarkan ke orang lain atau bisa menulis. Dan ini tentu butuh IQ dan kemampuan untuk hal tersebut. IQ yang tinggi. Ya, kira-kira anak itu sekolah di pesantren itu nilainya berapa? Kalau nilainya umpamanya selalu ranking 1 dan anaknya supel, bisa bergaul, bisa mempengaruhi teman-temannya, ini diperkirakan ke depannya bisa bermanfaat bagi umat. Itu boleh diambilkan dari fisabilillah. Ya, tapi kalau dia belajar artinya IQ-nya pas-pasan, nilainya pun rata-rata sama dengan teman-teman yang lain, tidak sangat menonjol. Tapi walaupun menonjol, tapi sifatnya tidak suka mengajarkan, tertutup segala macam, ini tentu tidak akan bermanfaat dan tidak masuk dalam fisabilillah. Itu fisabili nafsihi. Ya, bisa difahami. Dan bisa kalau memang terpenuhi syarat ini, dan ini bukan untuk ilmu syar'i saja, untuk ilmu dunia yang bermanfaat, seperti ada umpamanya anak yang pintar, alhamdulillah IQ di atas rata-rata dan semangat belajarnya tinggi, ya, dikuliahkan sampai S1, S2 dan S3 dari dana zakat boleh dengan syarat seperti tadi. Mata kuliah yang diespesiasi yang diambil atau kuliahan jurusan yang diambil yang bermanfaat untuk umat, bukan yang diharamkan dalam syariat, dan bukan hal yang tidak bermanfaat untuk umat. Kan banyak dalam kehidupan pelajaran-pelajaran mata kuliah itu banyak yang tidak bermanfaat untuk umat, bahkan untuk diri yang pelajari pun tidak bermanfaat. Bisa difahami? Kemudian ketika telah terpenuhi persyaratan tersebut, uang kuliahnya dibayarkan langsung ke pihak kuliahnya, bukan dikasihkan ke orang tuanya, bukan dikasihkan ke anaknya. Ya. Dan terus diikutin perkembangannya, minta nilainya terus setiap semester. Karena terkadang karena dia merasa uang kuliahnya dibayarin, dia kuliahnya tidak terlalu semangat lagi, sudah ya asal-asalan. Disyaratkan perkembangan perkuliahannya bagus, naik terus. Baik. Padahal silakan Pak. Kebetulan sih anaknya sudah lulus pesantren SMA ya, Kak. Kita tahu sih pesantren tersebut adalah pesantren yang sunnah gitu, Ustaz. Dan saat ini beliau anak itu sedang magang sih, tapi karena masih ada angkutan itu ya, hutang. Untuk hutang. Iya, utang untuk SPP-nya itu yang belum selesai, dan memang lagi nunggu beasiswa untuk ke Madinah gitu sih, Ustaz. Ya, anaknya berarti bagus untuk masyarakat, ada supaya ya, bisa mengajarkan masyarakat, bukan tertutup. Ya, saat ini sih masih untuk pribadi, belum ada yang kita lihat aktivitas di tempat kita untuk mengajarkan anaknya, itu belum, karena baru lulus SMA ini untuk. Ya, lulus SMA kan bisa, lulus pesantren kan bisa ngajarin anak-anak tingkat SMP, tingkat SD, ya, ngajarin tahsin. Lagi jadi asisten guru, dia dipakai untuk asisten guru di pesantren saat ini gitu, magang. Ya, lihatlah, kalau memenuhi standar bermanfaat tadi, boleh dibayarkan utang-utangnya. Tapi kalau misalnya nilainya bagaimana selama pesantren itu, nilainya bagaimana? Anda sih belum tahu nilainya bagaimana. Ya, lihatlah, cek dulu. Belum pernah lihat nilainya itu, belum pernah lihat. Jadi, kalau misalnya diberikan kepada orang tua sebagai kategori miskin gimana, Ustaz? Karena kan Anda berarti harus mencek orang tuanya, bukan anaknya lagi. Iya, ke orang tuanya bisa gitu ya. Diverifikasi orang tuanya, berapa pemasukan bulanannya, berapa pengeluarannya. Nah, cukup jelas, akhi, Bapak? Ya, cukup. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Pak Budi, dan hati-hati di jalan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, ya.
Naam. Silahkan akhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Silahkan. Begini Ustaz, apa menjual pakan babi yang bisa dimakan untuk ayam lain juga Ustaz, tapi 80% itu untuk mohon maaf akhi, diulang kembali tadi sempat kurang jelas di awal. Bagaimana pertanyaannya? Diulang kembali. Halo? Halo? Ya, diulang kembali pertanyaannya. Bagaimana hukumnya begini, bagaimana hukumnya menjual pakan babi Ustaz? Baik. Pakan babi ini apa? Yang juga bisa dimakan untuk ayam, tapi bisa juga untuk dimakan untuk ayam Ustaz. Ya. Pakan biasa bisa untuk hewan yang halal maupun yang haram. Memang khusus untuk babi Ustaz. Hah? Ini khusus untuk babi atau bagaimana? Ya memang khusus untuk babi Ustaz, tapi bisa juga untuk ayam. Ya, tapi ketika dia membeli, si yang tukang babinya beli, Anda tahu bahwa dia tukang babi? Si yang tukang babinya beli, Anda tukang babi? Ya, tahu Ustaz. Tahu Ustaz. Tahu. Tahu Ustaz. Kalau tahu tidak boleh menjualnya. Ya. Karena sesuatu yang bermanfaat tadi diberikan kepada yang tidak berguna dalam syariat Islam. Babi dalam syariat Islam kan tidak ada gunanya. Ya. Bahkan najis. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak, dan seterusnya tidak boleh. Tidak satu pun yang bisa dimanfaatkan. Ya. Anda berikan, Anda gratiskan saja, Anda berdosa. Anda gratiskan pakan untuk babi tadi, Anda berdosa untuk ternak babi tadi. Sekarang jatah ini yang harusnya kalau Anda berikan kepada hewan yang lain, ayam, kambing, sapi, tentu akan bermanfaat. Sekarang Anda berikan kepada tidak bermanfaat, walaupun Anda dapat uang, maka imbalannya adalah imbalan yang haram. Tidak boleh diperjualbelikan, membantu dalam kemaksiatan ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fiik, dan cukup jelas insyaallah ya. Baik, nah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita masih berikan kesempatan via telepon bagian yang baru bergabung dalam pembahasan jual beli dalam kitab Syarah Umdah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Ini dengan Mika di Jakarta. Silahkan Ibu. Ya, Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya soal hukum waris, Ustaz. Baik. Iya, jadi begini, orang tua saya, ibu saya mendapat warisan dari kakek saya. Nah, warisannya itu berupa tanah. Kemudian ayah saya membangun rumah itu. Nah, pada akhir perjalanan rumah tersebut dijual oleh ayah saya kepada adik ipar ibu saya. Adik ipar ibu? Iya, betul. Maksudnya dijual ke adik ipar, ke om. Nah, adik ibu apa adik ipar ibu? Adik ibu, jadi kan adik ipar adik ipar ayah. Iya, betul. Nah, tapi pada saat terjadi jual beli itu tidak ada saksi, dan ibu saya sampai detik ini tidak tahu jumlah berapa yang dijual. Nah, sampai ayah saya sudah meninggal, dan sekitar sebelum ayah saya meninggal, rumah tersebut pernah ditawarkan om saya untuk dijual lagi kepada saya. Nah, dan saya sanggup untuk membeli kembali rumah itu. Tapi setelah saya follow up menanyakan,
berapa nanti dijual, terus sistem pembayarannya seperti apa, itu tidak pernah dijawab iya atau tidak sampai detik ini. Nah, yang saya mau tanyakan itu ada dua hal. Pertama, apakah jual beli itu sah secara hukum fikih? Nah, yang kedua, jika itu sah, alhamdulillah. Tapi jika itu tidak sah, artinya keluar daripada hukum fikih, itu apa yang harus saya lakukan? Ini namakan dengan istishab dalilnya. Pada dasarnya itu rumah milik ayah Anda, ya atau tidak? Ya, betul. Ya, tapi paman Anda mengklaim atau mengaku sudah dia beli dari ayah Anda, betul? Betul. Tidak ada saksi, tidak ada surat hitam di atas putih di atas materai, juga tidak dinotarilkan, betul? Betul, tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada lah berarti. Tapi kalau dia ngotot juga, suruh dia bersumpah 4 kali atas nama Allah di hari Jumat setelah sholat asar. Itu waktu yang mustajab. Bersumpah atas nama Allah bahwa dia sudah beli dari ayah Anda, ya. Konsekuensinya kalau dia berbohong itu biasanya azabnya cash untuk paman Anda, tapi kan berbahaya. Anda kan juga tidak mau paman Anda mendapatkan musibah dari Allah. Maka kalau tidak ada bukti sama sekali, orang bisa aja mengatakan, Anda juga bisa mengatakan kepada om Anda bahwa rumah kamu itu sudah saya beli. Ya, nggak ada bukti. Anda juga bisa mengatakan kepada siapapun, itu sudah kamu hibahkan dulu kepada saya. Tidak ada bukti, hitam di atas putih, tidak ada saksi. Sebetulnya gini Ustaz, jadi buktinya itu om saya berapa kali melakukan transfer lewat dulu kan zaman dulu tuh Wesel ya. Wesel. Iya Wesel. Jadi itu kejadiannya sekitar 2006, tahun 2006. Jadi info yang saya dapat dari adik saya sebagai saksi, jadi pernah membaca SMS dari om saya ke bapak saya itu 3 kali, dan bapak saya info ke adik saya bahwa rumah itu dijual 35. Nah, wallahu alam benar atau tidak. Berarti ayah Anda sudah mengatakan kepada adik Anda. Betul, sudah mengatakan. Ya udah, berarti sudah jual beli namanya. Tapi ibu saya saya baru tahu hal ini sekitar 2 tahun yang lalu, karena saya bekerja di luar rumah gitu, artinya di luar daerah lain. Nah, ibu saya tanya sekitar sebulan yang lalu, karena ada, mohon maaf sekali Ustaz, jadi keluarga om saya ini ada mengambil, tidak menyerahkan hak adiknya juga, jadi masih diambil sama om saya gitu haknya, jadi mau didapatkan gitu. Nah, salah satunya masalah saya ibu saya ini mau disampaikan pada saat hal tersebut. Nah, saya minta izin dulu ke ibu saya, case-nya seperti apa. Nah, ibu saya bilang, saya sampai detik ini tidak tahu berapa yang dijual, berapa harga sebetulnya rumah itu. Nah, ibu saya ingin tanya seperti itu, tapi saya mau tanya dulu, artinya dengan, mohon maaf, dengan Ustadz yang tahu, apakah, karena kan sudah terjadi itu jual belinya walaupun tidak ada saksi. Nah, pada saat itu kan juga setelah itu di hadapan saksi-saksi keluarga besar juga rumah itu ditawarkan kembali ke saya dan saya terima dan saya follow up, tapi sampai detik ini om saya tidak pernah menjawab apa yang saya sampaikan. Yang follow up saya lakukan tidak ada jawaban sama sekali. Itu Pak Ustadz, ini maksud saya apakah yang dilakukan om saya itu benar atau tidak gitu. Jawabannya benar, kan ada saksi, ayah Anda sudah mengikrarkannya di hadapan adik Anda bahwa itu sudah dia jual. Tapi pada saat jual belinya itu ya cuma berdua aja, tetap Syarat sah jual beli tidak ada, syaratnya harus ada saksi.
Anda ke pasar ada saksi apa tidak ketika Anda beli singkong, beli lauk, beli ikan, beli daging, kan nggak ada saksi kan? Oh iya. Nah kalau yang ditawarkan kembali itu bagaimana Ustaz? Apakah saya menanyakan kembali atau Kalau tawarkan kembali, ya Anda beli buat atas materai yang jelas atau dinotarilkan. Dinotarilkan nggak mungkin karena masih atas nama ayah Anda atau sudah ada surat sertifikat rumah dan tanahnya. tidak ada sertifikat? Ya udah, sudah dibuat di atas materai bahwa Anda beli dari dia. Tapi dia menawarkan, tapi saya sanggup, tapi tidak pernah terlaksana gitu. Ustaz. Itu saya tidak bisa jawab, Ibu. Itu enggak ke saya tanyakannya. Tanyakan ke paman Anda ya. Iya. Oh oke, baik. Cukup jelas Ibu ya. Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair. Nah, wa jazakallahu khair, dan semoga Allah mudahkan pada Ibu dan untuk bisa berkomunikasi dengan pamannya. Ya, barakallahu fiik. Baik, kita masih berikan kesempatan via telepon bagi yang baru bergabung dalam pembahasan jual beli. Silahkan dan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Pius di perjalanan, Ustaz. Silahkan. Gini Ustaz, ada pertanyaan. Nah, Itu ada berjualan baju bekas impor, Ustaz. Baju bekas impor, nah itu dapatnya dari tangan ketiga atau keempat lah dari importer itu, Ustaz. Nah, sebelum anak jual itu anak cuci dulu, anak gosok gitu kan, dibuat bersih dulu. Kemudian anak kesini-sini baru tahu bahwa ada peraturan pemerintah yang melarang untuk impor baju bekas itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Dalam syariat, sah dan tidaknya tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Bila terpenuhi rukun dan syarat, jual belinya sah. Paham? Cuman bila itu Anda lakukan berdampak mungkin risiko, tentu Anda tidak nyaman berjualan kemudian dikejar-kejar oleh peraturan pemerintah, apalagi ada aparat, bisa jadi usaha Anda akan rugi. Ya, secara sahnya sah, tapi secara praktek bisnisnya jangan lakukan. nah, cukup jelas akhi ya. Nah, Ustaz, cukup jelas. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah nih di Banten. Masya Allah, silakan Pak. Pertanyaannya. Iya. Ini Ustaz mau nanya ini nih. Nah, Mengenai apa tuh kalau kita mau ngasih kepada anak Tat, ya. Itu kan ada yang udah kerja, ada yang belum. Nah, ini nih kan kita harus adil nih. Bagaimana nih Tat ya? Untuk kita mau ngasihnya antara yang udah kerja sama yang belum gitu Tat. Itu aja Tat. Sebentar, Ya. itu nafkah atau hibah? Nafkah itu artinya anak-anak Anda tidak bisa hidup kalau tidak Anda beri, atau ini hanya sekedar hibah kalau hadiah itu di luar kebutuhannya? Oh, bukan hibah Tat. Jadi ada anak yang belum kerjakan gitu. Jadi kita kasih istilahnya tiap bulan kita kasih jatah lah gitu Tat ya. Sebentar, dia belum kerja, kenapa malas atau tidak mau, atau memang dia sudah bekerja semampunya tapi umpamanya hasilnya tidak cukup untuk biaya hidupnya? Seperti apa? Ini perempuan Tat. Perempuan. Ya, kalau perempuan memang nafkahnya masih di tangan orang tuanya bila dia belum bersuami. Dia sudah bersuami kah? Kenapa Tat? Anak perempuan Anda sudah menikah atau belum? Belum. Ya udah, memang 100% di tangan Anda kewajibannya. Iya tuh. Terus kalau yang udah kerja nih bagaimana Tat? Perempuan apa laki-laki? Perempuan ada juga, laki ada juga. Yang laki tidak ada kewajiban Anda kecuali hasil pekerjaannya itu kurang untuk biaya hidupnya.
Oh iya iya. Ya, yang perempuan yang bekerja itu terserah dia. Siapa yang dia tidak sudah bersuami atau belum yang anak perempuan Anda yang bekerja? Belum juga. Belum. Ya, Anda bisa katakan kepada dia, nyaman nggak di tempat kerjanya, halal pekerjaannya atau tidak. Kalau dia mengatakan halal dan nyaman, ya ayah insya Allah masih bisa menafkahi kamu. Itu kewajiban ayah. Les gitu, ngasih les matematik. Les matematik, insya Allah yang dilesinnya anak laki atau perempuan? Anak SD yang diajar. Anak SD nggak apa-apa, ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, cuman bagaimanapun juga bagi perempuan kan namanya bekerja itu tidak nyaman di luar rumah. Iya. Tapi kalau dia umpamanya kan kadang anak-anak berbeda-beda. Dia yang tidak ingin memberatkan orang tua, udah selama ini memberatkan, maka saya selagi halal saya lakukan, itu terserah. Ya. Iya. Kalau anak laki kalau udah dewasa belum kerja kita wajib juga Tat ya? Tidak, dikasih belum kerjanya kenapa? Karena cacat atau cacat mental apa cacat fisik? Ya sehat. Nggak ada apa-apa sih, Tat, cuma ini aja. Kalau nggak ada apa-apa suruh dia bekerja apapun. Oh iya. Walau umpamanya datang ke rumah makan ya sebagai tukang cuci, ya. Pertama dulu bukan tukang cuci, nanti lihat cara masaknya, mungkin nanti dia bisa menjadi chef, tukang masaknya, nanti bikin lagi ruang makan, ya. Jangan biarkan anak tidak bekerja. Ya, Umar mengatakan, aku paling benci melihat anak-anak laki-laki sabahlalan, tidak bekerja untuk akhiratnya, tidak bekerja untuk dunianya. Ya, tidak sibuk dengan ilmu akhirat, tidak sibuk juga mencari dunia. Ini orang tidak dicintai oleh Umar bin Khattab, dan tentu kita sebagai orang tua tidak ingin anak kita bagian dari itu. Ya, suruh dia bekerja. Atau kalau Anda di rumah ada pekerjaan, suruh dia bekerja dan udah di rumah aja, di rumah ayah kamu bekerja, apalah umpamanya bersihin rumah setiap hari atau apa, atau angkat air atau apa. Beri dia upah seperti yang di luar. Atau kalau Anda punya usaha, ya suruh dia kerja tempat usaha Anda dan beri gaji. Ya. Karena mental yang tidak mau bekerja itu nanti berdampak kepada anak-anaknya. Kalau Anda tidak mau kan cucu-cucu Anda semuanya pemalas. Iya, Kak. Mau, Kak. Iya deh, Kak. Cukup jelas Bapak? Iya, jelas. Alhamdulillah. Baik. Keren, Kak. Afwan wa jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pendengar kita dari Banten, dan semoga jawabannya bermanfaat. Kita berikan kesempatan masih via telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Oh iya. Baik, jazakallah khair. Silakan. Dengan Riono Ustaz di Bubur. Pak Haryono silakan Pak. Insyaallah. Ana mau nanya Ustaz terkait saat ini kan penjualan hewan kurban, di mana ada jaminan pemeliharaan dan jaminan apabila ada kematian hewan tersebut. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Jaminan kematian. Manusia nggak ada jaminan kematian. Datang ajalnya mati dia. Wallahu alam. Ini si penjualnya rugi tentunya. Kalau sudah jual beli dan serah terima, itu resiko adalah milik ditanggung oleh si pembeli. Tapi kemudian si penjualnya siap menanggung risiko, ya nggak ada masalah. Berarti dia berbuat baik kan? Ya. Berarti dia bayar 15 juta, ternyata satunya sudah dia beli 15 juta pas. Kemudian 3 hari sebelum Idul Adha mati, Anda kasih lagi satu sapi dengan 15 gratis, ya baguslah. Cuman kan Anda sebagai penjual rugi. Dalam syariat seperti apa? Dalam syariat adalah
Bila sudah jual beli dan sudah serah terima, itu milik pembeli dan risikonya di tangan pembeli. Jelas? Nah, Allah barik. alhamdulillah, taib. Terputus, demikian jawaban dari Ustaz, semoga menjadi pencerahan bagi antum semua. Nah, barakallahu fiik. Ya, kita masih terima via telepon. Kami angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Ustaz. Iya, silakan, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Egi di Bogor. Silakan pertanyaannya, akhi. Egi. Apa Ustaz, Anda bertanya hukum kerja di Badan Pengawas Perdagangan Bergening Komoditi? Gimana Ustaz? Afwan, akhi, kurang jelas suaranya. Diulang kembali pertanyaannya, pelan-pelan. Anda bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Bergening Komoditi sebagai honorer, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Badan apa? Badan pengawas apa? Perdagangan Bapepti. Perdagangan Berjangka komoditi. Perdagangan berjangka. Insya Allah pekan depan akan kita bahas tentang perdagangan berjangka. Masya Allah. Antum butuh fatwa sekarang. Kalau fatwa sekarang sebaiknya keluar. Atau kalau magang sebaiknya tinggalkan, cari lain yang halal. Karena perdagangan berjangka itu jual beli hutang dengan hutang, dan terkadang tidak berakhir dengan penyerahan barang. Ya, dia lebih mirip. Bekerja di Bapeptinya Pak Ustaz. Apa? Bekerja di Bapeptinya Pak Ustaz. Apa itu Bapeptinya apanya? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, Anda berarti pengawas berjangka kan ya? Iya. Anda pengawas sesuatu yang haram berarti halal. Kalau Anda mau mengawasnya, katakan tidak boleh ini dan harus ada serah terima barang atau uang di majelis akad atau pada saat berakad, atau buat akadnya tidak mengikat. Tapi itu kan akan melanggar ketentuan perdagangan berjangka kan ya? Iya. Ya. Iya. Berarti yang Anda awasi adalah bagaimana perdagangan berjangkanya yang hutang dengan hutang itu menjadi lancar kan ya? Iya. Berarti boleh apa tidak? Tidak boleh Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup jelas, akhi ya. Nah. Ya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rincinya wabarakatuh. insya Allah pekan depan akan ada kita pembahasan Bai'ul Ajal atau jual beli berjangka. Nah, alhamdulillah. Akhi yang bertanya, ditunggu kajiannya insya Allah pekan depan, bisa disimak kembali. Baik, kita masih terima via telepon. Baik, halo. Silahkan, sudah masuk kembali. Halo. Iya, silahkan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Yuni di Bandung. Ibu Yuni di Bandung, silahkan Ibu. Pertanyaannya? Dia kan berlima saudara ya. Nah, Terus anak yang paling kecil itu laki. Terus Iya. bapak saya dulu sebelum meninggal itu bilang rumah itu buat yang kecil. Terus ditanyakan sama semua 5 saudara, oke semua kata gitu buat adik yang kecil. Terus sebelum meninggal itu bapak ternyata bikin surat wasiat bahwa rumah ini buat adik yang kecil gitu kan. Tapi cuma tanda tangan yang adiknya aja, yang lainnya nggak tanda tangan surat wasiat itu. Terus berarti itu atau dijual dibagi waris itu gimana? Yang benernya yang mana? Ya, waris itu kalau ada wasiat dari ahli waris batal. Karena Nabi mengatakan, "A'watu kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris." Berikanlah setiap ahli waris itu hak yang telah Allah tentukan bagian masing-masingnya,
dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ayah Anda berwasiat, hanya berwasiat itu adalah bila saya wafat, harta ini buat kamu. Ucapan ayah kepada anaknya, ya, walaupun semuanya setuju, itu batal. Karena itu berarti, ya, wasiat kepada ahli waris, kata Nabi, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Lalu kondisinya sekarang, surat ayah tadi tidak ada gunanya. Kemudian sekarang yang semua harta ayah tadi dibagi sesuai ketentuan waris yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa. Alhamdulillah, demikian Ibu Yuni yang bertanya cukup jelas. Iya, jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Putra di Bandung. Ustaz, bagaimanakah hukum menjual dan membeli petasan? Jazakallah khair. Menjual, membeli petasan. Nah, Masya Allah. Hukum asalnya segala sesuatunya mubah bila tidak mengandung unsur memudaratkan atau walau riba, judi atau yang diharamkan dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam, petasan, ya, itu mudaratnya sangat besar. Nyangkut di baju anak gimana rasanya? Allah. Atau nyangkut di baju emaknya. Bila sedang main petasan, ibunya lewat nyangkut di bajunya. Ya, itu subhanallah ya akhi. Ya, mungkin bisa. Ya, tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tapi kalau umpamanya yang menyelenggarakan biasanya negara atau pemerintah daerah di malam-malam tertentu, ya, mereka membuat petasan besar dan di tempat yang diperkirakan bisa diamankan seluruhnya, seperti umpamanya di pinggir laut, ya, hukum asalnya mubah. Nah. Dan memang di hari tertentu, kalau dalam agama Islam, hari Idul Fitr, saya ingat di Riyadh itu kita waktu kuliah di sana, anak-anak senang kalau malam pertama, kedua, ketiga Idul Fitr itu ada petasan di beberapa titik yang besar. Apa petasan kan namanya itu? Ada Eid Mubarak tulisannya terkadang, ya, pada malam Eid, dan itu bagian dari membahagiakan anak-anak di malam Eid. Ya, kita bawa anak keluar ke taman untuk melihatnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di rumah Anda petasan, tentu risikonya tinggi. Dan Anda menjualnya kepada anak-anak pun menjadi tidak boleh karena risikonya tinggi. Ya. Nah, cukup jelas, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Bapak Putra di Bandung. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan Ustaz, dilarangnya untuk memperjualbelikan hasil karya ilmiah di mana hak ciptanya terjaga, dan bagaimana di sebuah lembaga pendidikan yang membutuhkan sebuah kitab dan memang sulit didapatkan di toko-toko buku, maka diperoleh melalui mengunduh file PDF di internet, Ustaz, yang kemudian dicetak dan dibagikan kepada santri dan tidak dipungut biaya atas biaya cetaknya tersebut. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Kalau yang dalam berbahasa Arab, setahu saya ada yang dikeluarkan e-book yang dikeluarkan oleh Maktabah Waqfiyah. Atau kalau Anda ketik di waqfeya.com, itu buku-buku yang ada di e-book yang ada di sana, setahu saya dahulu, atau perkembangan belakangan, mereka mengurus semua hak ciptanya. Umpamanya ada di sana kitab Fathul Bari yang cetakan umpamanya Maktabah Darul Ilm. Itu mereka datang ke penerbitnya, itu ke perpustakaannya, membeli hak ciptanya.
Insyaallah. Ya, untuk dibuatkan di e-book. Maka yang ada di Waqfiyah boleh Anda print out, dan tentu tidak untuk komersil. Nah, Karena dia wakaf. Ya, dulu yang jadi direkturnya Dr. Abdullah, adik kelas saya kuliah waktu di Riyadh. Dia di fikih, saya di usul fikih. Itu yang setahu saya, wallahu a'lam. Aman kalau yang Anda ambil dari Waqfiyah. Tapi jangan digunakan untuk dikomersilkan seperti tadi. Ya, boleh mengambil biaya operasional, ongkos ganti cetak kertas, boleh, tidak ada masalah. Nah, jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana hukumnya memelihara anjing dan babi memang untuk diternak dan kemudian diperjualbelikan, Ustaz, sebagai usaha? Apakah keuntungan yang kami terima selama ini halal karena baru mengetahui hukum haramnya jual beli tersebut? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Muslim baru tahu sekarang hukum babi dan anjing haram, itu aneh. Kecuali dia hidup di daerah yang seperti di beberapa titik di Indonesia yang mereka tidak mengerti halal haram. Ya, memang di kampung itu anjing babi bebas berkeliaran umpamanya. Bahkan dipeluk-peluk sama anak-anak, ya seperti kalau di kampung lain kambing, sama seperti itu di daerah mereka. Mungkin ada di beberapa titik. Kalau dia di situ tentu dia diuzur, diberikan uzur karena sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi setelah dia tahu, ya, setelah dia tahu haram bagi dia untuk menjual dan mendapat keuntungan dari penjualannya itu. Wallahu a'lam. Yang tidak tahu semoga Allah maafkan. Tidak pernah dia dengar dari siapapun sebelumnya, tidak pernah dia baca di internet, tidak juga dia dengar dari penceramah-penceramah yang ada di YouTube, ya, ceramah-ceramah yang ada di sana, maka hukumnya semoga Allah maafkan yang telah berlalu. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Ustaz, apakah orang yang tidak sempurna akalnya atau gila, dia tetap mendapatkan hak warisnya? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Iya, jangankan orang tidak sempurna akalnya, masih dalam perut ibunya pun dapat. Belum tahu keluarnya hidup atau mati, dia dapat. Disediakan bagiannya dia. Andai dia keluarnya dalam keadaan hidup, itu belum tahu dia gila atau waras atau tidak nantinya. Dapat bagian hak warisnya. Ya. Tapi yang megangnya bukan orang gila, ya, bukan Anda kasihkan juga ke tangannya dia. Nih, warisan kamu 5 miliar, terima. Dilemparnya Anda pakai uang 5 miliar itu. Beratin gua aja kamu ngasih ke saya. Berat-berat begini, kata dia. Ya. Nah, ada haknya, dia dipegang oleh walinya. Siapa walinya? Adalah kalau yang meninggal ibunya, ayahnya jadi wali. Kalau yang meninggal ayahnya, ya, kakeknya jadi wali. Kalau kakeknya tidak ada, pamannya, ya, saudara dari ayahnya yang meninggal. Kalau pamannya tidak ada, saudara dari si orang cacat mental tadi, saudaranya. Dia yang pegang uang tersebut, hak warisnya untuk kepentingan kemaslahatan saudaranya yang cacat mental ini. Apakah umumnya mau berobat, mau dibawa, atau di terapi, diambilkan biayanya dari hak waris tadi. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat, Ustaz, pembiayaan terhadap orang yang sakit dan tidak mampu membiayai pengobatannya, apakah ada kategori penyakit yang diperbolehkan dibayar dengan dana zakat, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Nah, baik. Kalau pertanyaannya apa? Apakah ada kategori penyakit
yang bukan kategori penyakitnya yang diberikan dengan zakat. Yang diberikan dengan zakat itu dilihat, diverifikasi orang yang sakit tadi ingin berobat. Kondisi keuangannya, hartanya, finansialnya bagaimana, mencukupi untuk biaya berobatnya ataukah tidak. Ya, kalau tidak dan penyakitnya berbahaya. Kalau penyakit sekedar batuk biasa, bukan batuk pandemi, bukan yang kondisi tidak biasa, kondisi biasa, flu biasa, pilek biasa, daman biasa ya, atau luka tangan sedikit dan dia tidak ada penyakit gula segala macam, ya, itu tentu tidak perlu dengan zakat. Semua orang mampu beli sekedar obat flu tadi, penghilangan rasa sakit sebentar. Ya, tapi kalau penyakitnya berat, ya, dan pihak dokter mengkhawatirkan kalau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya, maka dilihat bila dia tidak mampu untuk biaya berobatnya, boleh diambilkan dari biaya zakat. Kalau dia mampu, berarti tidak boleh. Bukan karena sakitnya, tapi karena kondisi keuangan si orang yang sakit tersebut. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi di Surabaya, pertanyaannya, bagaimana hukumnya belanja, makan atau minum di warung yang berjualan secara ilegal, di mana warung itu didirikan di tanah bukan milik pemilik warung, seperti banyak yang terdapat di daerah-daerah industri? Apabila ada penertiban oleh aparat yang berwenang, maka warung-warung tersebut akan dirubuhkan, namun tidak lama berdiri kembali. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Termasuk tolong menolong dalam dia mengambil hak orang sana tadi. Ya, termasuk tolong menolong. Karena kalau tidak Anda beli, yang lain pun tidak beli, dia enggak akan jualan di sana dia. Ya, bila Anda beli, ya, yang lain beli, sehingga dia semangat jualan sana, laku di sana. Dia sewa, enggak ada yang beli. Ya, mendinglah dia lakukan hal seperti tersebut. Penyebabnya adalah para pembelinya. Dan ini termasuk dengan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Anda termasuk tolong menolong. Seperti orang yang jualan di trotoar, ya, atau jualan di lampu merah. Ya. Itu kan melanggar ketertiban umum, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ya. Tapi kenapa mereka berjualan di sana? Karena banyak yang beli. Ya. Kalaulah yang diberi sanksi bukan si penjual aja, pembeli juga diberi sanksi, seperti di beberapa pemerintah daerah di negara kita juga sudah mulai diterapkan. Ya, itu lebih baik. Bukan pedagangnya saja, bukan penjualnya saja diberi sanksi, pembelinya pun diberi sanksi, sehingga yang lain tidak mau beli lagi, sehingga tidak terjadi perbuatan yang merusak kepentingan umum tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian pendengar kita di Surabaya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah bercerai dan memiliki seorang anak perempuan kandung, dan saya masih memiliki 2 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki kandung. Pertanyaannya, Ustaz, apabila saya wafat lebih dahulu, siapa sajakah yang menjadi hak waris dari harta yang saya miliki? Jazakallah khair. Dan apakah pembagian waris perempuan dengan saudara perempuan dengan laki-laki sama nilainya atau berbeda? Siapa saja saya tidak tahu. Seorang anak perempuan, Ustaz. Dia punya anak perempuan satu, dan masih memiliki dia saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Ayah ibunya sudah wafat, Ustaz. Sudah wafat. Nah, berarti ahli warisnya anak perempuannya berapa orang? Satu. Dapat setengah. Sisanya untuk saudara-saudarinya. Saudaranya 2 bagian, saudarinya 1 bagian. Masya Allah. Baik, demikian pendengar yang bertanya. Jazakillah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan produk pembiayaan berbasis akad murabahah, Ustaz.
seperti pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor. Bank syariah selaku penjual menetapkan dan menarik denda keterlambatan berupa takzir bagi setiap nasabah yang terlambat membayar angsurannya, di mana denda tersebut pun diperuntukkan sebagai dana sosial, bukan dijadikan sebagai pendapatan bank syariah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, walaupun tidak jadikannya untuk pendapatannya, dana sosial, tapi dana sosialnya atas nama siapa? Nama lembaga keuangan atau atas nama orang yang bayar? Lembaga keuangan kan, berarti dapat dia keuntungan dari itu. Dan ini jelas pertambahan dari hutang. Dan inilah riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Setahu saya beberapa lembaga keuangan syariah punya opsi, kalau Anda request, Anda minta ketika mengajukan pembiayaan murabahah untuk menghilangkan pasal denda itu. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan WhatsApp, mengenai hutang piutang internal keluarga Ustaz. Adik mau mengembalikan pinjaman kepada kakaknya yang sudah almarhumah. Apakah boleh disedekahkan Ustaz tanpa memberitahu suaminya Ustaz? Karena uang yang dipinjamkan almarhumah adalah uang pribadi atau miliknya. Dan juga ada kesepakatan mengelola uang masing-masing antara suami dan istri waktu dahulu. Kalau dia sedekahkan berarti dia belum membayar. Bayar lagi sekarang. Bayar kepada ahli warisnya. Ahli waris kakak tadi. Ada istrinya atau ada suaminya, ada anaknya, hak mereka, atau ada orang tuanya, atau ada saudara-saudarinya, itu hak mereka. Kemungkinan Anda juga akan mendapatkan dari itu. Kalau ahli warisnya tidak ada anak laki-laki. Jazakallah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan via WhatsApp sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pendengar kita Ustaz, bagaimanakah hukum menjual barang yang belum kami miliki di penjualan online Ustaz, di mana kami hanya mencantumkan gambar produk, dan ketika ada pembeli baru kemudian barang itu dibeli di tempat yang menjualnya. Jazakallah khair. Ya, ini jelas hukumnya haram. Rasulullah ditanya oleh Hakim bin Hizam, nanti akan ada babnya. Ya, di mana ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa 'indi. Afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq. Qal ya ibn akhi la tabi' ma laysa indak. Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan dia ingin beli barang yang sedang tidak ada di tokoku, habis stoknya. Bolehkah aku jual dulu kepada dia, lalu setelah itu aku beli dari pasar, aku serahkan kepada dia? Kata Rasulullah, jangan jual barang yang kau belum miliki. Maka Rasulullah mengharamkan seperti itu. Lalu kapan boleh dijual? Anda beli dulu, setelah Anda beli, Anda terima dulu. Anda sekedar beli aja dengan akad by phone bisa, tapi setelah terima tidak bisa dengan by phone. Ya, Anda beli dengan telepon, Anda suruh karyawan Anda atau teman Anda terima barang dari supplier. Setelah itu baru Anda bisa akadkan kepada pembeli Anda. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian, dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silahkan, masih ada kesempatan satu telepon yang mungkin bisa kami terima. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Ibu Dewi dari Depok. Ibu Dewi, silahkan pertanyaannya. Iya, saya mempunyai rumah peninggalan dari ayah saya. Rumah peninggalan ya? Iya. Itu tapi sudah diatasnamakan atas nama kakak saya dan adik saya. Tapi di luar itu saya punya kakak tiri 3 dan kakak tiri saya ada 6. Itu satu ayah atau satu ibu kakak tirinya? Bagaimana? Kakak tiri Anda itu satu ayah atau satu ibu dengan Anda? Ada yang satu ayah, 3 perempuan dari satu ayah.
3 laki-laki dari 1 ibu. Beda ibu, beda ayah. Iya. 3 Yang kandung sama saya yang ada di dalam nama surat rumah itu, Ustaz. Yang di rumah yang wafat ayah. Ayah saya. Ayah punya anak 6 dari 2 istri. Iya, betul. Baik, terus Nah, yang rumahnya ini diatasnamakan kepada 3 anaknya, yaitu Anda dan 2 adik Anda. Terus? Ya. Nah, setelah ayah saya meninggal, ayah saya itu sebelumnya tuh udah berwasiat. Ada rumah 1 itu buat kakak-kakak saya yang perempuan itu 3-3-nya. Nah, itu sudah diberikan, sudah selesai. Nah, pertanyaan saya, ini kan saya mau jual rumah yang atas nama saya sama kakak adik saya ini. Apakah perlu dibagi lagi, Ustaz, kepada anak-anak ibu saya dan kakak-kakak saya dari ayah? Ini sudah atas nama Anda bertiga atau belum? Masih atas nama ayah? Kalau sudah tidak perlu lah, secara legal tidak perlu, secara syar'i pun tidak perlu. Artinya itu hibah kan yang Anda terima, bukan waris kan ya? Iya. Kalau hibah tidak perlu. Oh gitu. Tapi jadi gini Ustaz, sebelumnya itu pas ayah saya meninggal itu tuh masih atas nama tante saya. Karena waktu itu ayah saya tuh minta tolong beli rumahnya tuh atas nama tante saya. Nah, setelah tante saya meninggal baru ayah saya meninggal baru dibalik nama atas nama saya, adik saya sama kakak saya. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya dan semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian, silakan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama sekali dalam mencari dan mendapatkan serta membelanjakan dan mendistribusikan harta dan rezeki yang kita terima, selalu tunduk dan mengikuti aturan yang Allah sudah jelaskan. Ada aturannya, jangan katakan ini bukan urusan agama, ini urusan kehidupan manusia yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak. Agama Allah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam mencari dan mendistribusikan harta tersebut, dan akan ditanya nanti di akhirat. Ya, semoga kita selamat ketika diaudit oleh malaikat Allah ketika di akhirat nanti, dengan mempelajarinya dan mempraktekannya seperti apa yang kita pahami dari agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu waliya taufiq.